Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sebuah konsep di dalam Office, namanya adalah Excel. Nah, namun dalam hal ini kita akan mempelajari konsep Excel di dalam aplikasi yang bersistem operasi Android ya, atau penggunaan Excel menggunakan mobile atau handphone. Nah, apa sih nama aplikasinya, bagaimana fungsinya, cara kerjanya seperti apa? Silakan boleh benar-benar diperhatikan untuk video pembelajaran kita yang berikutnya. Kita akan mulai untuk videonya. Kemudian pada bagian berikutnya itu tadi ada untuk format sel. Nah, sebagai contoh seperti yang saya katakan tadi, di sini saya ingin membuat ya ada beberapa nilai. Kita katakan ada nilai uang, misalnya 5.000 ya. Ini saya ketik aja langsung 5.000. Nanti di bawahnya juga ada 10.000. Kemudian di bawahnya lagi ada 2.000 ya. Nah, ini contoh sederhana. Nah, sekarang pertanyaannya ya, ini kita katakan adalah semacam nilai, katakan ada harga ya. Kemudian di sini harganya kita kasih nilai mata uang. Ini saya blok dulu contohnya ya. Nah, ini bagaimana cara kita untuk memformat sel di dalam aplikasi WPS Office. Nah, kita lakukan dari menu depan tadi ya. Kita pilih dari menu depan. Maka di sini untuk melihat pengaturan font, nah ini bisa saja kalau anak-adik kami bisa mengatur misalnya jenis tulisannya nggak tertarik yang ini boleh diganti dari kategori yang ini ya. Nah, itu dia kalau sesuai kebutuhan. Ini saya mau kasih bold juga boleh ya. Nah, itu warna teks. Contohnya saya nggak suka warna demikian, saya bisa kasih merah. Nah, itu dia untuk pengaturan font. Demikian juga untuk perataan bisa juga dilakukan di alignment tadinya. Ada ratakan teks ya. Nah, contohnya saya ingin membuat bingkai. Nah, tentunya saya meratakan pada posisi batas. Nah, ini dia bisa dilakukan seperti ini ya. Bahkan untuk rata tengah, ini saya lakukan di sini. Nah, seperti itu. Nah, contoh tadi untuk membuat nilai mata uang, contohnya di sini Rp 5.000, Rp 10.000 dan Rp 2.000. Maka kita lakukan dari format cell. Nah, ini biasanya di bagian bawah ya. Nah, ini nanti kalian pilih di bagian format cell, tinggal ditekan. Setelah itu, nah ini banyak sekali kategori-kategorinya. Saya masukkan ke bagian angka. Nah, ini ada angka, ada jenisnya. Di sini masih terlihat umum. Nah, saya cukup nilai mata uang yang saya cari. Nah, di sini ada berapa angka desimal di belakang koma. Nah, ini kita nggak usah batasi. Ya, ini tertulis 2 punya saya. Saya kurangi contohnya. Nah, simbol mata uangnya apa? Nah, nanti kami tinggal mencari. Contohnya nilai rupiah, Rp Indonesia. Kita tinggal cari di mana dia. Nah, ini ketemu punya saya. Ya. Nah, itu dia contoh sederhana, sampelnya akan terlihat ya. Nah, ini saya okekan dan okekan kembali. Maka nanti akan terlihat pada posisi harga itu memiliki nilai mata uang ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak harapkan kalian bisa melakukan format sel yang lain. Misalnya saja nanti ada misalnya satuan unit. Misalnya kita katakan di sini jumlah beli contohnya di sini. Nah, misalnya ada jumlah beli. Nah, jadi pada bagian ini saya masukkan misalnya 5, kemudian ada 4, ada 2. Nah, itu bisa aja juga kita lakukan dengan format sel yang tadi ya. Nah, seperti apa? Nah, kita lakukan dari ini, kita atur dulu ya bordernya. Bisa aja kita lakukan dari tampilan depan tadi. Hanya saja di sini kita edit pada pilihan batas contohnya. Nah, ini judulnya saya buat kira-kira di tengah. Nah, ini dia. Nah, sementara yang ini saya membuat satuannya contohnya unit gitu ya. Nah, itu bagaimana? Toh juga kita lakukan dari format cell, bisa juga dari format cell. Maka di sini kalian tinggal pilih nanti di bagian angka. Nah, ini ada jenisnya, bisa kalian lakukan nanti secara umum di bagian custom contohnya. Ini custom. Nah, nanti di sini kalian bisa lakukan jenis customnya general. Nah, ini bisa kalian buat misalnya unit gitu. Nah, ini dia. Contohnya kasih petik 2 ya. Ini petik 2, ketikkan aja sebuah kata unit gitu ya. Ini contoh sederhana. Nanti akan berubah sampelnya menjadi 5 unit dengan kita memberikan satuan pada jenis custom general spasi petik 2 unit tutup petik 2 ya. Nah, saya okekan dan saya okekan lagi. Nah, inilah dia yang dikatakan posisi untuk mengatur format sel yang tadinya. Baik ya, bisa semua ya untuk format sel ya. Oke, nah kita lanjut pada topik yang lain.
berdasarkan teori kita di sini, kita lihat dulu kembali. Nah, di sini ada yang dikatakan, ya ini tadi keterangan-keterangannya format cell. Nah, di sini ada memasukkan objek. Contohnya objek yang dimasukkan di sini adalah contoh objek shape. Ada kotak, ada lingkaran, kemudian ada bintang. Nah, cara sederhananya sebenarnya bukan hanya saja objek shape ya, bisa aja dia berbentuk gambar, bisa saja dia berbentuk ya objek kotak ya ataupun bintang. Nah, contoh saya masuk di sheet 2, saya ingin memasukkan objek shape kemari. Maka cukup saya lakukan dari mana? Dari tab menu depan atau sisipkan ya, tentunya sisipkan ya, karena kita menyisip ya. Dalam hal ini saya akan ambil bentuk dulu, contohnya kotak. Nah, ini bentuk kotak. Nah, ini dia sederhananya, saya masukkan kotak di sini. Gampang ya. Contohnya saya masukkan, sisipkan lagi bentuk lingkaran. Nah, ini dia ya. Sebenarnya tidak sulit ya. Kemudian saya mau sisipkan lagi bintang, kita katakan. Ada nggak bintang di sini? Nah, kalau kita lihat di bagian sisipkan, nah coba kita cari di bentuk itu ada tanda titik 3 ya. Titik 3 itu, itu ada bintang loh. Nah, jadi kita pilih bintang. Nah, ini dia adalah cara sederhana untuk memasukkan objek ya. Terlihat di bagian contoh kita itu ada bentuk shape ya. Nah, ini saya bentuk 3, yaitu kotak, lingkaran, dan bintang. Pak, ini bisa nggak dikasih warna? Ya tentu bisa. Kalau kita kembali, nah itu kita cukup klik objeknya, ya udah kita tinggal kasih warna. Contohnya merah, lingkaran biru, bintang kuning. Nah, itu dia, sederhana sekali ya sebenarnya ya. Nah, jadi anak didik kami bisa mengklik objeknya. Setelah itu nanti lihat pengaturan tambahan di situ ada di bagian bawah untuk warna isi namanya ya. Oke, saya rasa itu untuk objek yang ada di dalam teori kita yang sudah kita praktekkan. Nah, sementara pada judul materi berikutnya itu adalah hyperlink. Nah, sementara hyperlink ini pengertiannya apa, Pak? Pengertiannya sebenarnya sederhana, yaitu berfungsi untuk mempermudah akses cepat ke dalam suatu informasi, baik berupa alamat sel, range, alamat website, atau alamat email, seperti petunjuk yang ada di gambar kita ini. Nah, kita akan coba langsung saja seperti apa menggunakan metode tersebut. Saya akan coba buat di sheet yang ketiga ya. Contoh ini saya buka sheet 3, tentunya masih kosong ya. Nah, contoh di sini saya mau masuk ke halaman Google contohnya. Nah, di sini saya ketikkan contohnya klik di sini. Nah, ya, setelah saya klik di sini, ketikkan klik di sini, maka caranya bagaimana supaya nanti pada saat saya klik itu akan menampilkan halaman Google atau terkoneksi ke internet. Itu dipastikan harus memang betul-betul terkoneksi ke internet ya. Nah, terkadang kalau tidak terkoneksi ke internet ya tentu tidak bisa. Nah, pada intinya saya koneksikan dulu jaringan seluler saya ya, karena di sini kalau tidak aktif internet ya tentu tidak bisa ya. Nah, saya akan coba praktekkan untuk hyperlinknya dulu. Caranya bagaimana? Ikuti langkahnya. Nah, kita pasti ke bagian menu sisipkan tadi ya. Bagian menu sisipkan, kemudian pilih bagian bawah, itu nanti ada di bagian hyperlink ya, tepatnya paling bawah. Nah, ini saya tekan hyperlink. Nah, contohnya nanti di sini akan ada sisipkan hyperlink. Tautannya banyak sebenarnya ya, nggak halaman web saja, masih banyak ada bagian-bagian yang lain. Dalam case yang ini karena ini halaman web, maka saya cukup ketikkan halamannya, misalnya google.com. Nah, kemudian saya oke kan, ya. Kemudian saya cukup klik di sini, ya. Pada saat saya klik, apakah itu terkoneksi, maka akan terlihat nanti, ya. Nah, ini sudah tampil. Artinya dengan mengkoneksikan seperti ini, maka langkah hyperlink tadi sudah berhasil sebenarnya, ya. Nah, itu seperti itulah cara untuk menghubungkan ke internet. Bagaimana kalau saya menghubungkan ke sheet 1 ataupun sheet 2? Contohnya, klik di sini. Klik ke sheet 1 contohnya. Nah, pada saat saya klik tentunya itu menampilkan sheet 1 ya. Nah, maka saya hyperlinkkan dulu. Caranya bagaimana? Sama saja. Kita menuju menu sisipkan, setelah itu kembali ke hyperlink. Nah, hanya saja tautan di sini halaman web ini kita ganti menjadi apa? Tempatkan di dokumen ini ya. Tempatkan di dokumen ini pada sheet keberapa? Ini pilihan lembar ya. Nah, itu nanti akan ada referensi selnya yang apa? Contohnya saya klik ini referensi sel, maka langsung aja ke sheet 1, maka nanti yang dipilih sel mana yang mau ditampilkan. Contoh yang ini, saya klik yang ini ya. Nah, inilah yang akan saya tampilkan nanti. Selesai contohnya ya. Setelah itu pilihan lembar sudah pasti sheet 1 ya.
Nah, otomatis dia. Setelah itu saya oke kan. Nah, dengan kata lain, ini kan pada sheet 3. Saya mau klik ke sheet 1. Tanpa saya klik sheet 1, saya cukup tekan ya hyperlink yang ini yang berwarna biru. Saya klik ini, klik ke sheet 1, maka nanti otomatis langsung ke sheet 1. Nah, itulah fungsinya dari hyperlink ya. Jadi supaya nanti anak didik kami bisa memahami seperti apa sih fungsi dari hyperlink. Nah, sebagaimana pada topik kita pada pertemuan berikutnya, tepatnya pada pertemuan 8, kita masih membahas topik yang sama, yaitu laporan sederhana Excel lanjutan ya. Nah, saya rasa itu saja pada materi kita pada aplikasi WPS Office. Sebagai bentuk pengolah angka yang kita bahas di sini adalah lembar bentang ataupun spreadsheet. Bapak harap kalian pelajari ya, kalian praktekkan supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal ataupun pertanyaan yang akan Bapak berikan bentar lagi. Nanti kira-kira ada beberapa soal, silakan dijawab hari ini dan usahakan benar semua dengan materi-materi yang sudah barusan Bapak jelaskan. Baik, tetap jaga kesehatannya. Jadi jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Sebagaimana di saat sekarang ini kita tetap harus menjaga kesehatan dan sering cuci tangan. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.